Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu pukul 6 dan 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta John Patar Situmeang MTH, Pendeta Non-Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah tetap muka sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 3 Juli 2022 pukul 7.30 WIB. Ditunggu kehadirannya ya adik-adik. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 3 Juli 2022 pukul 12 WIB. Acara Pekan Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada Sabtu 16 Juli 2022 pukul 9 sampai 15.00 WIB di gereja. Adik-adik jangan lupa untuk daftar dan ikut ya. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 3 Juli pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Ibadah Youth Pemuda dilayani oleh Penatua Sudio Widayat akan dilaksanakan pada Minggu 3 Juli pukul 17.00 WIB di ruang ibadah utama GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 3 Juli pukul 11 WIB di gereja. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 7 Juli pukul 17.00 WIB di gereja. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 9 Juli 2022 pukul 7.00 WIB di halaman samping gereja bersama dengan Ibu Magdalena Dadiara. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada Kamis 7 Juli 2022 pukul 10 WIB di Gereja GKI Depok. Komisi Pekabaran Injil mengundang seluruh jemaat untuk dapat ambil bagian dalam kegiatan persekutuan doa jemaat yang akan dilaksanakan pada Sabtu 9 Juli 2022 pukul 19.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 6 Juli 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Selamat melayani kepada Penatua Sudio Widayat sebagai Koordinator Komisi Musik Gerejawi, Penatua Jonias George Siahaya sebagai Koordinator Komisi Hari Besar Gerejawi, dan Bapak Robinson Tahalea sebagai Ketua Hari Besar Gerejawi. Pembukaan pendaftaran kelas katekisasi pada Minggu 17 Juli pukul 16.00 WIB di gereja. Pelayanan penggembalaan anggota jemaat baru akan dilaksanakan pada Rabu 6 Juli 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Akan dilaksanakan sidang sinode ke-10 GKO pada tanggal 3 Juli sampai dengan 12 Juli 2022 di Papua. Mohon dukungan doa untuk Pendeta Martinus Horisa dan Pendeta John Patar yang akan mengikuti sidang sinode. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 3 sampai 7 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu pukul 6 dan 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta John Patar Situmeang MTH, Pendeta Non-Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah tetap muka sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 3 Juli 2022 pukul 7.30 WIB. Ditunggu kehadirannya ya adik-adik. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 3 Juli 2022 pukul 12 WIB. Acara Pekan Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada Sabtu 16 Juli 2022 pukul 9 sampai 15.00 WIB di gereja. Adik-adik jangan lupa untuk daftar dan ikut ya.
Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 3 Juli pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Ibadah Youth Pemuda dilayani oleh Penatua Sudio Widayat akan dilaksanakan pada Minggu 3 Juli pukul 17.00 WIB di ruang ibadah utama GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 3 Juli pukul 11 WIB di gereja. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 7 Juli pukul 17.00 WIB di gereja. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 9 Juli 2022 pukul 7.00 WIB di halaman samping gereja bersama dengan Ibu Magdalena Dadiara. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada Kamis 7 Juli 2022 pukul 10 WIB di Gereja GKI Depok. Komisi Pekabaran Injil mengundang seluruh jemaat untuk dapat ambil bagian dalam kegiatan persekutuan doa jemaat yang akan dilaksanakan pada Sabtu 9 Juli 2022 pukul 19.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 6 Juli 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Selamat melayani kepada Penatua Sudio Widayat sebagai Koordinator Komisi Musik Gerejawi, Penatua Jonias George Siahaya sebagai Koordinator Komisi Hari Besar Gerejawi, dan Bapak Robinson Tahalea sebagai Ketua Hari Besar Gerejawi. Pembukaan pendaftaran kelas katekisasi pada Minggu 17 Juli pukul 16.00 WIB di gereja. Pelayanan penggembalaan anggota jemaat baru akan dilaksanakan pada Rabu 6 Juli 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Akan dilaksanakan sidang sinode ke-10 GKO pada tanggal 3 Juli sampai dengan 12 Juli 2022 di Papua. Bapak Ibu yang membawa anak-anak supaya dijaga agar bisa tenang, dan kemudian HP mohon di silent atau dimatikan. Dan yang terakhir, jagalah kebersihan di dalam tempat ibadah sehingga dalam ruangan tetap dijaga bersih. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus sehingga pagi ini kita boleh berkumpul kembali, dapat menikmati sukacita ibadah minggu pagi di minggu pertama di bulan Juli. Kita akan memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Marilah kita teduhkan hati, tenangkan pikiran, dan arahkan diri kita bagi Allah yang perkasa. Tatkala kita memasuki hadiratnya yang kudus. Bapak Ibu diundang berdiri. Kita menyambut hadirat Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 203.
Bapak Ibu Saudara, kita akan tabiskan ibadah kita ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing yang mendasari kebaktian kita pada hari ini terambil dari firman Tuhan Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan, yaitu hukum kasih dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu Jemaat, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak mampu melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun menurut firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di atas janji Tuhan inilah, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri kita dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Dimulai. Marilah Bapak Ibu Jemaat, kita bersama-sama mengaku dosa-dosa dan berkata, "Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik.
Seringkali kami sebagai umat tebusan terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutup diri, kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih. Baharulah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, sesuai janji. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sambil hidup menuruti janji Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita hidup dalam suatu kehidupan yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah, yaitu hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru untuk kita yang terdapat dalam firman Tuhan Roma 14 ayat yang ke-19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Bukalah ikatan yang membelah
Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman, kami mengundang Komisi Muger untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Dipersilakan.
Terpuji nama Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudari yang boleh menaikkan pujian di ibadah saat ini. Biarlah terus menjadi pemuji-pemuji yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Pada saat ini Bapa, kami akan duduk manis untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa mengubahkan sikap hati kami, hidup kami. Kami berikan diri untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu saat ini. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan Engkau Allah yang sempurna, memampukan hamba-Mu dengan hikmat dan pengertian, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu bukan karena kuat gagah hamba-Mu, tapi karena Roh-Mu yang bekerja dengan luar biasanya. Mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap jemaat-Mu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11, dilanjut ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Mari kita sama-sama perhatikan slide yang ada. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11, dilanjut ayat 16 sampai 20. Bila jemaat semua sudah mendapatkan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menghormati firman Allah. Kita membaca secara bersaut-sautan ayat yang ganjil. Sidang jemaat seluruhnya ayat yang genap. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu.
Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita dengan roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang bahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Allah dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur pada pagi ini kembali datang beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan setiap pergumulan kita nanti kita semua bawa dalam doa syafaat kita. Sehat semua Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ketika kita memfokuskan pandangan kita ke layar, tema yang diberikan oleh Sinode GKO dari Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11, 16 sampai 20 ini, gereja menghadirkan damai sejahtera Allah. Kita perlu sepakati kata gereja di sini, saya tidak menghubungkan kepada gedung di mana kita boleh hadir pada saat ini di GKO Depok 1. Seperti lagu sekolah minggu yang pernah saya ingat, gereja bukanlah gedungnya, bukalah dalamnya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Jadi di sini peran kita sebagai umat Allah, peran kita sebagai jemaat menghadirkan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Menghadirkan damai sejahtera Allah dalam keluarga kita. Menghadirkan damai sejahtera Allah dalam lingkungan pekerjaan kita. Menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam pelayanan kita. Menghadirkan damai sejahtera Allah dalam lingkungan sekitar kita. Menghadirkan damai sejahtera Allah bagi bangsa dan negara Indonesia. Itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus di atas kayu salib. Kalau kita lihat pada masa kini, peranan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, pasti kita yang cinta damai sejahtera, kita tidak menginginkan yang namanya KKN merajalela, penegakan hukum yang tidak adil, tidak benar, itu mendukakan kita. Bahkan kalau kita masuk kepada lingkungan gereja secara gedung, ketika ada pertikaian di salah satu jemaat, ketika ada pertikaian antara gereja yang satu dengan gereja yang lain,
maka kita juga harus menghadirkan damai sejahtera Allah itu. Itulah hakikat sesungguhnya peranan gereja, peranan umat Allah itu menghadirkan damai sejahteranya. Dalam khotbah saya berdasarkan konteks Lukas pasal yang ke-10 ini, saya membagikan 3 poin bagaimana caranya untuk menghadirkan damai sejahtera Allah itu dalam kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita. Yang pertama, menghadirkan damai sejahtera Allah berarti siap diutus untuk memberitakan kabar baik. Ayat yang pertama, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Di sini tidak membahas ke-12 murid itu, karena kita juga tahu Yesus juga ada 12 murid. Mulai dari si Simon Petrus sampai si pengkhianat itu tadi, bahkan ya saat ini yang dibahas ke-70 murid. Disuruh, diutus pergi berdua-dua dahulu ke berbagai kota dan tempat yang hendak dikunjungi Tuhan Yesus. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa berdua-dua, kenapa enggak bertiga-tiga, berempat-empat, berlima-lima. Berdua-dua, tidak di luar konteks. Berdua-dua menandakan adanya kerjasama yang baik. Berdua-dua itu penegasan kesaksian di dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Itulah arti berdua-dua. Ketika saya juga membaca ini, ketika saya juga bagikan ini, kalau tidak salah waktu saya vikaris di dalam ibadah remtar mengenai kelompok kecil. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak remtar saja sudah dididik untuk ada membentuk kelompok-kelompok kecil. Maksudnya apa? Ini tadi pengaplikasian, penerapan firman Tuhan ini kepada anak-anak remaja taruna. Perlu, sangat perlu. Karena apa? Sedari kecil mereka sudah berani juga apapun itu dalam kelompoknya membahas tentang firman Tuhan. Besarnya dahsyat Tuhan Yesus pakai. Diutus sama seperti murid-murid tidak melihat detail. Jangan dilihat karena sekolah teologi, sekolah Alkitab, tetapi dilihat identitas kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus adalah tugas bersama untuk memberitakan kabar baik itu bagi sesama kita, agar damai sejahtera Allah itu juga dinyatakan dalam diri mereka pribadi lepas pribadi. Sekali lagi, bukan tugas saya saja, bukan tugas Bapak Ibu Penatua saja, tapi tugas kita bersama yang melayani di GKU Depok 1, yang sebagai jemaat ataupun sebagai pelayan dalam koordinator ataupun pengurus-pengurus komisi yang ada di GKU Depok 1 ini. 70 orang Bapak Ibu, kita pribadi, penerapannya diri kita sendiri, siap enggak? Kembali lagi, itu hanya tugas mereka yang berhubungan dengan dunia pelayanan. Saya ini apalah? Petrus seorang nelayan. Bahkan ada latar belakang pemungut cukai. Yudas si bendahara. Ketika kilas balik 12 itu, ke-70 ini enggak jelas namanya ya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu cari nanti siapa nama 70 ini. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Maukah kita menuai jiwa-jiwa itu tadi? Siap enggak kita menyampaikan kabar baik itu
Siap enggak kita menyampaikan Injil damai sejahtera itu agar kehidupan mereka yang sama sekali belum diperdamaikan dengan Allah menjadi diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Kita telah diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Sekali lagi, Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Dari keluarga kita, welcome, kenapa tidak? Saudara-saudara kita, welcome, kenapa tidak? Waktu hari Kamis kami PA bersama ibu-ibu PW, saya rasa seru pembahasannya. Ada api membara, pembahasan tentang keselamatan. Lalu saya hubungkan kepada khotbah pada hari ini. Ada beberapa ibu-ibu yang komen memiliki latar belakang yang berbeda keyakinan, dan termasuk saya juga salah seorang bibi Namboru, saya bahasa Bataknya bukan seorang pengikut Kristus dulunya, tapi semenjak cinta sama orang Batak tapi bukan Batak, itu akhirnya cinta karena agama, tinggalkan Kristus. Saya pernah tanya dia ketika bapak bayar adat pulang kampung kami Namboru, sambil tumbuk membuat saksang itu, jahe serai itu ditumbuk atau kelapa waktu kemarin 2007. Saya ingat betul itu. Saya tes dia. Bukan berarti saya kurang didik ya, saya tes aja. Mahasiswa teologi ini coy gitu. Jadi saya pancing. Namboru tahu nggak baca ini? Saya nggak tahu amang. Satu. Jadi apa yang Namboru lakukan? Identitas Namboru sekarang dengan yang seperti ini. Ya begitulah amang. 2, dalam hati berkata, ini sungguh-sungguh enggak dengan keyakinan yang dia miliki sekarang. Saya sampaikan dalam hati. Berarti kayak mana ya Namboru ini? Saya bilang, saya udah pancing-pancing, gimana Namboru kalau di situ status belum vikaris atau pendeta toh? Kalau udah jadi pendeta langsung saya baptis kalau dia terima. Di mana? Di sungai situ aja pun nggak apa-apa. Tapi apa? Pelan-pelan. Itu menjadi topik juga Bapak Ibu. Dia mengikuti apa keyakinan dia pada saat ini. Tetapi apa? Nggak tahu. Perlu nyampaikan keselamatan bagi dia. Sangat perlu. Supaya Tuhan panggil pulang dia. Karena sudah single parent juga dengan 4 anak. Anaknya sudah pada nikah. Itu kerinduan saya. Jangan ibu kira, bapak kira, saudara-saudara kira pendeta udah betul kali hidupnya, maksudnya semua betul-betul pengikut Kristus. Tidak, satu kakaknya, memang satu kakaknya papa saya itu memang dia. Dan adik-adiknya semua sudah almarhumah, sudah mendiang. Jadi tinggal beliau yang saya rindukan untuk pulang kembali terima keselamatan itu. Asal tanya ke Medan, Namboru pernah datang? Enggak pernah, kata mama. Enggak tahu, entah takut sama papa atau takut sama yang sekolah teologi ini, habis nanti diinjili pikirnya. Wajib, karena saya enggak mau dia jiwanya sengsara. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih? Muda-mudi dengan cinta pandangan pertama, tetapi keselamatan itu tidak ada, buat apa? Benar ya muda-mudi? Kalau saya bilang sama orang tua kan nggak mungkin lagi cinta pandangan pertama. Itu menghadirkan damai sejahtera Allah berarti siap diutus untuk memberitakan kabar baik itu, Injil damai sejahtera itu, agar mereka juga selamat dan diperdamaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, bagaimana caranya dapat menghadirkan damai sejahtera itu? Membawa pelayanan kesembuhan, ayat ke-7 sampai ke-9.
di mana ke-70 orang itu mendapatkan karunia untuk menyembuhkan orang-orang sakit dalam nama Yesus. Berarti mereka adalah wakil-wakilnya Tuhan yang dikuasakan penuh kepada mereka. Ada yang punya karunia kesembuhan di sini? Gak ada? Tidak ada. Ada yang pernah mendoakan orang sakit di sini, Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan. Ada yang pernah menerima doa kesembuhan dari hamba Tuhan? Atau dari rekan-rekan sepelayanan gereja? Ada Bapak Ibu? Ada, puji Tuhan. Kalau seseorang punya karunia kesembuhan, welcome. Tapi apa Bapak Ibu? Jangan disalahgunakan. Jangan istilahnya sekarang karunia kesembuhan sambil bernubuat. Nubuat itu sudah tidak ada. Karena firman Allah sudah, amin, jadi. Nubuat apa lagi Bapak Ibu? Semua sudah selesai, semua sudah finish. Ini buktinya. Amin. Makanya kita baca dan kita renungkan. Bahkan lakukan kata Tuhan. Tetapi kesembuhan di sini bisa juga kepada mereka yang mengalami sakit hati, yang mengalami kecemburuan, yang mengalami akar pahit, bahkan sakit hati yang mendalam. Ini juga bisa kita hadirkan damai sejahtera Allah itu Bapak Ibu, sehingga mereka mengalami pemulihan, kesembuhan di dalam kehidupannya. Misalnya ketika kami bina mahasiswa baru di salah satu tempat di Deli Serdang, kebetulan saya dipercayakan bawa tema tentang hati Bapa. Ketika saya sudah selesai nyampaikan materi-materi kepada mahasiswa baru, sampailah kepada panggilan, bukan panggilan hidup karena mereka sudah masuk ke STT. Maksudnya memanggil mereka ke depan untuk bersama-sama siapa di sini yang memang benar-benar pernah mengalami akar pahit sampai sekarang, saya izinkan untuk bangkit berdiri dan datang ke depan. Beberapa mahasiswa maju ke depan, belum berdoa udah pada menangis. Karena apa Bapak Ibu, Saudara? Benar-benar hati ini, benar-benar akar itu sudah menjalar ke tubuhnya. Bahkan ada seorang mahasiswa menjerit-jerit. Karena apa? Kalau saya ingat bapak saya Pak, saya benci sekali seorang bapak pemabuk, tukang pukul, gereja malas. Bahkan semakin saya pancing, semakin mengeluarkan air matanya. Akhirnya saya katakan kepada dia, seluruh mahasiswa, bayangkan sekarang ketika bapak atau ibumu itu yang menjadi sumber akar pahitmu ada di depan kamu. Terus bayangkan, terus pikirkan dia di depan kamu. Lepaskan pengampunan itu bagi dia. Bayangkan dia di depan kamu saat ini, rasakan, saya bilang. Ada yang menangis, menangis, menangis. Selesai itu, lalu saya tanya, bagaimana perasaanmu? Terima kasih Pak telah mendoakan saya. Terima kasih Pak, ternyata lepaskan pengampunan itu penting sekali. Lalu bagaimana? Kalau nanti pulang kampung, berani enggak tegur papamu? Berani Pak. Bapak Ibu bukan karena kuat gagah saya enggak ada apa-apanya. Tapi karena kuasa Allah yang dipercayakan kepada kita mendoakan mereka. Akar pahit lepas, sakit hati yang mendalam lepas. Apa yang membelenggu pada saat ini, hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak damai sejahtera, tidak tentram karena masih ada akar pahit di dalam tubuhnya ini, di hatinya ini. Sekarang dia sudah bekerja di Malaysia sana, saya lihat. Bahkan ketika dia wisuda, bersyukurnya saya 4 tahun dia boleh selesaikan wisudanya. Ketika saya juga vikaris, Bapak Ibu, saya juga pernah berkhotbah, jangan coba-coba
tanamkan akar pahit ke dalam diri anak-anak kita. Lewat apa? Sikap yang pilih kasih, pandang bulu. Oh, karena ini lebih pintar. Saya terus terang, jangan karena Bapak Ibu bilang karena pendeta nggak pernah mengalami akar pahit, jelas. Selalu dibandingkan dengan abang. Abang juara 1 terus. Maaf, bukan kesombongan. Sementara saya ranking pun tidak 10 besar. Ya Bapak Ibu, hal sepele. Tapi nggak sepele Bapak Ibu ketika itu sudah merambat, akhirnya timbul kebencian, bahkan terjadi pembunuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya punten, bukan mau mengajari Bapak Ibu yang sudah orang tua, tidak. Tapi dampaknya ngeri sekali Bapak Ibu kalau sudah ada akar pahit di dalam diri anak ini. Coba kita buka YouTube, kesaksian-kesaksian mereka yang mengalami akar pahit dipulihkan karena telah melepaskan pengampunan itu kepada ayah atau ibunya. Bisa saja yang perempuan sakit hati kepada papanya, yang perempuan sakit hati kepada ibunya, bisa saja laki-laki sakit hati kepada papanya, laki-laki sakit hati kepada ibunya. Yang penting pulih akar pahitnya itu. Amin. Itu Bapak Ibu, membawa kesembuhan bukan hanya secara fisik, walaupun memang kita doakan mereka yang mengalami sakit penyakit dan kuasa Tuhan dinyatakan, puji Tuhan. Tetapi ini juga berimbas kepada mereka sakit-sakit batin di dalam diri mereka. Lalu yang terakhir, bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera Allah itu? Berarti kita membebaskan orang-orang dari keterikatan. Ayat 17 sampai 20. Ketika para murid menjalankan tugasnya dengan kuasa Allah, maka dunia kuasa jahat tergoncang dan kemenangan diperoleh dalam nama Tuhan Yesus. Keterikatan. Bukan keterikatan karena daya tarik, keterikatan karena ada sesuatu yang dia pegang. Kembali lagi ini juga dialami oleh saudara dekat saya. Datang dari kampung. Saya kaget waktu dia pegang laptopnya, kerja di Jakarta Bapak Ibu. Jadi saya lihat, udah demam aku bang berapa hari katanya kalau nggak salah. Itu seperti buntelan-buntelan, kalau ada anak bayi yang ada kancing peniti gitu Bapak Ibu, saya terkejut, dia ambil dari kantongnya, terlihat saya. Apa itu dek? Saya bilang, enggak apa-apa bang katanya. Serius itu apa? Saya bilang. Kalau bahasa Batangnya gana-gana ya inangnya. Pegangan-pegangannya ya inangnya, bukan ya. Gana-gana itu apa itu Kota Barat? Apa Bapak? Persembahan ya. Tapi ini semacam perlindungan katanya. Bahkan ada juga yang mahasiswa dililitkan di sini yang waduh, gawat. Tahu mahasiswa teologi masih bawa-bawa itu. Ditegur seorang dosen. Dan itu menjadi kesaksian mahasiswa itu. Gawat. Ketika doa pelepasan Bapak Ibu, enggak tahu. Luar biasa Tuhan Yesus. Bukan hamba Tuhan saya bilang. Tuhan Yesus yang luar biasa. Lepaskan yang terikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gimana hidupmu? Lebih tenang Pak. Jelas karena perlindunganmu Tuhan Yesus. Bukan pegangan-peganganmu. Ya. Percaya kuasa Tuhan Yesus dinyatakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Percaya? Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam keterikatan, lepas karena kuasa Tuhan Yesus. Nggak ada guna ngambil kesuksesan kayak waktu 2018 ketahuan pelamar CPNS dapat bawa itu supaya makin pintar katanya. Dodong pikir saya. Terus terang saya bilang bahwa itu supaya sukses katanya, supaya pikirannya cerah ketika ngerjakan soal-soal itu komputer itu. Puji Tuhan sedari kecil nggak pernah ditanamkan itu. Jelas-jelas mama dan papa bilang perlindunganmu yang nyata
hanya Tuhan Allah kita yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini tadi, bagaimana cara menghadirkan damai sejahtera Allah itu berarti kita siap untuk diutus memberitakan kabar baik, dan kedua membawa pelayanan kesembuhan, dan yang ketiga membebaskan orang dari keterikatan, belenggu, ikatan-ikatan dari si jahat. Kalau si jahat memang sudah itu terus kerjaannya, sekarang kita manusia yang ini responnya bagaimana? Oleh karena itu terus bersandar, berserah, berpengharapan kepada Tuhan dalam menjalankan perintah yang mulia ini. Karena kalau kekuatan kita sendiri sungguh kita tidak mampu, maka kita butuhkan Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ditanyakan apa akan kuberitakan pada yang penuh penderitaan, dan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditahan, dapat penglihatan yang tertindas dibebaskan semua. Rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia. Kepadaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Saksi dengan kata kami juga menyampaikan kasih Allah sejahtera. Tersedia bagi kita pengampunan dan keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia. Mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Menghadirkan damai sejahtera Allah berarti kami siap diutus untuk menyampaikan kabar baik, Injil damai sejahtera itu dalam kehidupan kami. Menghadirkan damai sejahtera Allah itu membawa pelayanan kesembuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan membawa damai sejahtera Allah itu dalam kehidupan kami dengan melepaskan orang-orang yang terikat atas belenggu-belenggu si jahat. Bapa, kuatkan kami agar kami dimampukan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami akan menaikkan segala syafaat kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Pada saat ini Bapa, sendengan telinga-Mu kami berdoa kepada keluarga Bapak Christian Marwanaya, keluarga Bapak Hari Patiasina, keluarga Bapak Weni Harinusi, keluarga Bapak Irman Robinson Pardede, keluarga Bapak Agustinus Budiono, keluarga Bapak Ragil Dani Sukoco, keluarga Bapak Ferry Tampubolon, keluarga Bapak Wilhelmus Edwori, keluarga Bapak Willem Misa, keluarga Bapak Yani Ferdinand Talayan. Berkati keluarga-keluarga yang kami sebutkan ini Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang hidup rukun, harmonis, kasih Kristus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Suami istri diberkati, anak-anak dalam studinya diberkati, biar dalam segala aspek kehidupan mereka berkat-berkat Tuhan melimpah dan mereka percaya akan hal itu. Bahkan pada saat ini kami berdoa Bapa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit ataupun sedang dalam pemulihan. Ibu Sumihar Tobing, Ibu Lemina Turnip Siahaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Rati Leisina, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Bapak Sugito, Bapak Hari Leisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Max Kumolontang, Bapak Philip Regar, Bapak Sanyoto, Saudari Puspa, Saudara Vigo Aiheri. Mereka yang masih dalam kelemahan tubuh,
oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus mereka sembuh, sebab tiada yang mustahil bagi Engkau. Dalam pemulihan Tuhan berkati semua proses dalam dunia kesehatan, obat-obatan, tenaga medis yang bekerja, Tuhan campur tangan. Kami yakin dengan pemulihan ini mereka akan semakin sehat, normal kembali saraf-saraf dalam tubuhnya. Apa yang sakit juga normal kembali, karena Tuhan berkuasa sepenuhnya dan mereka akan terima kesembuhan itu. Bahkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini. Gracia Fide Kristiani Haurisa 3 Juli, Nasa Ali Kristi 3 Juli, Jalu Utomodiso 4 Juli, Durce Irene Pati 4 Juli, Orlando Johannes Pati 4 Juli, Tirsa Elda Untani Nusi 4 Juli, Yosina Nomleni 4 Juli, Ibu Penatua Rosalina Aflin Watilete 6 Juli, Konsuita Carmen Pati 6 Juli, Andri Sabto Yulianto 7 Juli. Terima kasih buat usia yang boleh bertambah. Biarlah semakin dewasa, semakin setia di dalam Tuhan. Yang bekerja diberkati, yang sekolah diberkati, hingga meraih cita-cita yang mereka impikan bersama Tuhan Yesus yang luar biasa. Berkati Bapak jemaat-jemaat-Mu di GKO Depok 1 ini, agar imannya terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terus setia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan persekutuan-persekutuan yang ada boleh diikuti di GKO Depok 1 ini. Karena itu penting untuk pertumbuhan iman mereka. Berkati Bapak Ibu Majelis, pendeta, gembala sidang dan non-gembala sidang, pekerja gereja beserta keluarga masing-masing. Biarlah Tuhan kami dengan penuh sukacita, tulus ikhlas, dengan tugas dan tanggung jawab ini dipercayakan kepada kami dan nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tuntun, Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, tidak mungkin Tuhan tidak berikan, karena bersama Tuhan Yesus kami temukan hal-hal di luar dugaan kami. Bahkan bagi mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan yang seiman dan sepadan. Biarkan Tuhan yang sesuai dengan perintah-Mu, petunjuk-Mu, tidak salah memilih. Bahkan pada saat ini kami berdoa untuk orang tua single parent, janda duda, Engkau berkati. Di dalam kesusahan mereka, kesedihan mereka, Engkaulah kekuatan penghiburan mereka. Orang tua kami di usia emas, Engkau berkati Tuhan. Selalu Engkau tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan bagi mereka agar selalu dimampukan melakukan segala aktivitasnya, bahkan anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya. Perhatian kepada orang-orang tua kami di usia emas ini. Bahkan anak-anak Tuhan yang telah meninggalkan Engkau, Engkau berkati mereka, panggil mereka pulang kembali. Sebab keselamatan di luar Kristus tidak ada, keselamatan hanya di dalam Engkau ya Tuhan, ya Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia, pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, bahkan kecamatan, kelurahan, RT RW yang ada di Depok ini. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan tambah-tambahkan, biarlah selalu bersih kelakuan perbuatan mereka bagi setiap rakyat di mana mereka memimpin. Corona biarlah Tuhan hentikan, tidak berkembang lagi, semua aktivitas boleh normal kembali. Karena Tuhan yang mengatur semuanya, semua baik Engkau jadikan ya Bapa dalam dunia ini. Bahkan sidang raya sinode tanggal 4 sampai 9 Juli Tuhan berkati agar berjalan dengan baik dan lancar, berjalan dengan damai sejahtera, kasih Kristus dinyatakan. Akan terpilih pemimpin-pemimpin baru di sinode GKO, biarlah itu pemimpin yang siap memajukan gereja GKO ke depannya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Pekan sekolah minggu ini tanggal 16 Juli Tuhan berkati acaranya berjalan baik dan lancar. Guru-guru sekolah minggu boleh sehati sepikir mempersiapkannya dan nama Tuhan dimuliakan. Bahkan kami bersyukur untuk kebaktian Padang Komisi Remtar tanggal 2 Juli. Terima kasih boleh dilaksanakan dengan baik. Biarlah setiap sesi-sesi yang telah mereka ikuti anak-anak Remtar ini semakin maju di dalam Tuhan. Perubahan-perubahan akan terjadi dalam kehidupan anak-anak Remtar ini. Bahkan untuk
pengurus komisi Remtar Tuhan berkati agar terus juga semakin sehati dan apapun yang menjadi kegiatan mereka hanya nama Tuhan dimuliakan. Aktivitas kami dan pekerjaan kami sepanjang 1 minggu ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Agar Tuhan yang campur tangan, kami percaya Engkau nyatakan perlindungan-Mu bagi kami yang berharap kepada Engkau ya Bapa ya Tuhan kami. Inilah doa kami Bapa, demi Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kita. Di dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil pundi-pundi persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Kesan 465. Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Kita akan berdoa mengucap syukur secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin.
Kidung Kesan 549. Pulang dan taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibu dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh.